Hello, welcome to chapter 14 for grade. Our topic is about puskesmas. Nah, untuk topik chapter 14 untuk kelas 4 dalam buku I Love Jakarta PLBJ Bahasa Inggris, kita membahas tentang puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Nah, do you want to know more about puskesmas? Yes, check this out. Now listen carefully. I want to tell you some things about puskesmas. People go to puskesmas when they are sick. Orang-orang pergi ke puskesmas ketika mereka sakit. In puskesmas, there are doctors, nurses, midwives, dentists, oculists. Di puskesmas ada dokter, perawat, bidan, dokter gigi, dan dokter mata. If you have got a toothache, you see the dentist. Jika kamu sakit gigi, kamu harus menemui dokter gigi. If you have a fever, you should see the doctor. Jika kau merasa demam, kamu sebaiknya menemui dokter. If you have a problem with your eyes, you should see the oculist. Jika kamu memiliki masalah dengan mata, penglihatanmu, kamu sebaiknya menemui dokter mata. If the women are pregnant, they should see the midwife. Jika ibu-ibu sedang hamil, mereka sebaiknya menemui bidan. The nurse's job is to help the doctor's job. Pekerjaan perawat adalah membantu pekerjaan dokter. We can ask the laboratories to check our health in the puskesmas too. Kita bisa juga meminta laboratorium atau pekerja lab untuk memeriksa kesehatan kita di puskesmas juga. After seeing the doctors, we get the prescription to go to the pharmacies. And the pharmacies give us the medicine. Setelah menemui dokter, kita mendapatkan resep untuk pergi ke apotek. Dan toko obat atau apoteker akan memberikan kita obat. Well, that's the informations about puskesmas. Next is I want to tell you about the occupation connecting with puskesmas. Nah, saya akan menjabarkan beberapa pekerjaan dan tugasnya yang berada di puskesmas. Nah, check this out. Picture number 1. She is a dentist. She takes care our teeth. Dia adalah seorang dokter gigi dan dia merawat gigi kita. Jadi kalau kamu sakit gigi, kamu harus ke dokter gigi. Don't forget, brush your teeth every day. Jangan lupa gosok gigi setiap hari supaya tidak sakit gigi. Picture number 2. He is a doctor. He heals the patient. Dia seorang dokter dan dia menyembuhkan pasien. So, jika kamu sakit, you should see a doctor. Kamu harus menemui dokter.
The next picture, she is a nurse. She helps doctor's job. Dia itu seorang perawat dan dia membantu pekerjaan dokter. Next picture, he is an ambulance driver. He drives the ambulance. Dia seorang supir ambulan dan dia mengendarai ambulan. Nah, apabila pasiennya tidak bisa berjalan, kita bisa menghubungi ambulans untuk membawa pasien itu ke rumah sakit. The next picture, she is a pharmacist. She makes medicine. Nah, dia adalah seorang farmasi atau apoteker. Nah, dia biasanya meracik obat untuk pasien sehingga pasien bisa sembuh. Nah, masih selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan atau yang berada di puskesmas. Gambar selanjutnya, she is an oculist. He checks our eyes. Dia adalah seorang dokter mata. Dia memeriksa mata kita. So, if you have a problem with your eyes, you go to oculist. Nah, kalian tidak boleh sering-sering membaca buku di tempat gelap ataupun menonton TV yang terlalu dekat. Dan satu lagi, jangan sering menggunakan handphone untuk bermain game. Next picture, she is a midwife. She helps childbirth. Dia seorang bidan dan dia membantu kelahiran. Nah, apabila seorang wanita sedang mengandung dan ingin memeriksa, lebih baik pergi ke puskesmas dan menuju bidan. Dia akan memeriksa kesehatan ibu yang sedang hamil. The next picture is, he is a pediatrician. He checks sick children. Nah, dia seorang dokter anak dan dia akan memeriksa anak-anak yang sakit. Jadi kalau anak kecil yang sakit, ya lebih baik ke dokter anak atau pediatrician. Gambar selanjutnya, he is a cook. He cooks food for patient. Nah, dia adalah juru masak. Dia akan membuat masakan untuk pasien yang menginap di ruang inap. The last picture, she is a vet. She checks sick animals. Nah, ini adalah dokter hewan. Nah, tugasnya adalah dia akan memeriksa hewan-hewan yang sakit. Nah, apabila kamu punya hewan piaraan, ya kalian harus pergi ke dokter hewan atau vet. Well, you already know about the jobs in puskesmas or in other hospital. Nah, kalian sudah mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dalam bidang kesehatan yang khususnya ada di puskesmas. Well, I want to tell you a story about Andy. Nah, saya akan menceritakan cerita tentang Andy. Andy cannot eat this morning. He has a toothache. His mother took him to the dentist this morning. Oh, it's very hurt, Doc. I cannot eat well, said Andy. The dentist says, let me check first. Sit on this chair, please. Open your mouth. Andy tidak bisa makan pagi ini.
dia menderita sakit gigi. Ibunya membawanya ke dokter gigi pagi ini. "Ah, ini sangat sakit, dokter. Saya tidak bisa makan dengan baik," kata Andi. Dokter gigi berkata, "Biarkan saya memeriksa dulu. Silakan duduk di kursi ini. Silakan buka mulutmu." After checking Andy's teeth, the dentist gives some advices. He says that Andy should brush the teeth every day, at least twice a day. He also tells him to drink the water after drinking or eating sweet things, for example, candies, chocolates, or ice cream. And he suggests that he should not eat ice cream and candies too much. After that, he gives the prescription to cure the pain. Setelah memeriksa giginya Andi, dokter gigi memberikan nasihat. Dia mengatakan bahwa Andi sebaiknya menyikat gigi setiap hari, sekurangnya 2 kali sehari. Dia juga memberitahukan kepada Andi untuk minum air setelah minum atau makanan yang manis, sebagai contoh permen, coklat, atau es krim. Dan dia juga menyarankan bahwa dia sebaiknya tidak makan es krim atau permen terlalu banyak. Setelah itu, dia memberikan resep untuk mengobati rasa sakit. Nah, ini adalah contoh bahwa untuk besok kalian harus gosok gigi. Dan jangan lupa minum air putih setelah makan yang manis-manis. Pembahasan selanjutnya adalah salt. Nah, salt memiliki makna sebaiknya. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan kata salt. Biasanya digunakan untuk sebagai saran atau nasihat. Look at this sentence. He has a toothache. Nah, dia sedang sakit gigi. Bagaimana kalau kita memberikan sarannya? He should go to the dentist. Dia sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah, jadi kalau sakit gigi sebaiknya pergi ke dokter gigi. Another example atau contoh yang lainnya, he has a fever. Dia sedang demam. Nah, bagaimana kita memberikan saran? He should see a doctor. Dia sebaiknya menemui dokter. Nah, contoh yang terakhir, she has a headache. Dia sedang sakit kepala. She should take a medicine. Dia sebaiknya minum obat. Nah, kalian bisa membuat saran penggunaannya adalah should. Great. Nah, nanti kalian bisa tanya dengan guru kalian penggunaan should dalam kalimat. Thank you very much for watching, and I hope you can understand about our topic for today. Have a nice day.